Setelah 2 hari pertama kita nikmati dengan sedikit bersantai dan menikmati keindahan kota Makassar, saatnya kini kita kembali ke realitas sesungguhnya, yaitu kembali bekerja, namun di kota yang berbeda. Dan selamat datang di episode kedua dari series Jauh dari Rumah edisi Makassar. Jadi beginilah suasana pagi di kota Makassar. Meskipun ini hari Senin, gak terlalu begitu ramai dengan kendaraan, jadi masih cukup lowong sehingga lancar. Apalagi ini di pinggiran kota Makassarnya, bukan di tengah kota atau pusat keramaian. Ini kita lagi perjalanan menuju tempat kerja lewat jalan tol. Kurang lebih memakan waktu 30 menitan. Di video kali ini mungkin aku nggak bakal cerita secara keseluruhan karena memang nggak setiap hari bawa kamera. Jadi mungkin aku bakal cerita secara garis besar saja gimana kegiatanku di luar pekerjaan selama 1 minggu pertama di Makassar, yang kita mulai dengan sarapan pagi. Sarapan pertama di kota Makassar kita awali dengan nasi kuning. Sebenarnya hampir tiap hari di sini kita sarapannya nasi kuning karena memang yang mudah ditemukan di pinggir jalan dan kebanyakan cuma nasi kuning. Ini aku beli nasi kuning lauknya paru rica dan langsung aku nobatkan sebagai nasi kuning terenak kedua di dunia setelah buatan ibu aku. Setelah sarapan, kita langsung menuju ke tempat kerja dan baru akan istirahat sekitar pukul 12 siang. Kita makan siang dulu. Buat makan siang, kita biasanya cari di sekitar tempat kerja karena waktunya terbatas. Biasanya kita makan nasi padang atau warteg karena harganya relatif murah dan porsinya banyak, cocok untuk fondasi engineering. Buat selingan kita juga kadang beli bakso dan juga nasi bonek. Bercanda, ini nasi daun jeruk kok. Intinya kita harus banyak makan agar kuat bekerja sampai nanti sore jam 4 sore. Pulang. Kita pulang dulu. Ini suasana kota Makassar di jam pulang kerja, masih nggak terlalu ramai juga. Selepas bekerja, kalau nggak capek, biasanya aku lari. Buat aku, lari ini semacam refreshing setelah seharian mencurahkan tenaga dan pikiran untuk bekerja. Kebetulan kosan aku nggak jauh dari Pantai Losari, jadi aku kalau lari ke Pantai Losari nggak perlu bawa HP, nggak perlu sambil mendengarkan lagu, cukup fokus pada lari sambil kita refleksi dan bersyukur atas segala nikmat yang sudah diberikan oleh Allah kepadaku sehingga hari ini aku bisa di sini, lari di sini tanpa ada kekurangan satu apapun. Barang 5 atau 7 kilo di sore hari sudah cukup untuk menyegarkan pikiran, mengembalikan pikiran, dan bersiap untuk bekerja lagi di esok hari. Malam harinya
kita cari makan di sekitar kosan. Sekalian lihat-lihat kira-kira makanan apa aja sih yang sekiranya bisa kita makan di malam hari selama 1 hingga 2 bulan ke depan. Kita mau makan malam dulu, penyetan. Kadang kita makan penyetan, kadang juga kita makan nasi goreng. Sesekali kita makan di tempat yang agak jauh dari kosan, sekalian icip-icip kuliner malam di kota Makassar. Seperti ini, kita mau coba makan mie kering di kedai Mie Amoy. Ini rekomendasi dari driver kami. Mie Amoy sendiri merupakan sebuah kedai mie kering yang terkenal di Makassar. Perlu sekitar 10-15 menit bagi kami untuk dapat tempat duduk karena saking ramainya. Sambil nunggu, kita main Pokemon dulu. Ini dia penampakan Mie Amoy. Mie-nya enak, kalian bisa pilih kuahnya dicampur atau dipisah. Satu porsinya ini 40.000 yang aku beli. Buat teman-teman yang mau kesini, jangan lupa buat siapin uang cash karena Mie Amoy ini tidak menerima pembayaran non tunai. Kalau pembelian lebih dari satu, perhitungannya pun juga masih manual. Jadi ibu ini akan melakukan perhitungan total pembelian di kertas secara manual, seperti saat kita masih sekolah dulu. Malam harinya sebelum beristirahat, aku sempatin buat buka laptop buat mengecek pekerjaan hari ini dan sedikit mempersiapkan buat pekerjaan esok hari. Dan gak kerasa, rutinitas kayak gini udah aku lakukan selama kurang lebih 1 minggu selama di Makassar. Setelah 1 minggu di Makassar, ternyata yang bertambah bukan cuma pengalaman, tapi juga tempat-tempat yang mulai terasa familiar. 1 minggu mungkin bukan waktu yang lama, tapi bagiku itu sudah cukup untuk menghafal jalan-jalan utama yang ada di kota Makassar. Atau setidaknya kaki ini sudah tahu kemana harus melangkah ketika diri ini sudah mulai lapar, dan kemana harus berlari ketika pikiran mulai buntu dan rasa penat mulai menghampiri diri. Barangkali Makassar gak seperti apa yang aku bayangkan di awal. Yang tadinya aku kira bakal ramai seperti kota besar lainnya di Indonesia, ternyata gak terlalu ramai. Dan aku pun mulai terbiasa dengan kota ini. Setelah Senin sampai Sabtu kita bekerja, mungkin hari Minggu kita melipir sedikit kali ya.